Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajlis untuk kita lanjutkan kajian kita mengenal fikih Syafi'i. Insyaallah kita lanjutkan bab tentang al-haid wan nifas. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang muddatul haid wa muddatu at-tuhur, yaitu masa haid dan masa suci. Berikutnya, ma yuhramu bihil haid, apa yang diharamkan untuk dilakukan di saat haid. Yuhramu bil haidi ma yuhramu 'alal junub wa umurun ukhra. Diharamkan dengan haid apa yang diharamkan atas junub. Artinya ketika seseorang junub, apa yang diharamkan untuk dilakukan di saat junub sama halnya juga diharamkan di saat haid. Wa umurun ukhra, ditambah lagi dengan perkara-perkara yang lain. Artinya orang ketika haid lebih banyak yang dilarang untuk dilakukan dibanding orang yang sedang junub. Yang pertama, as-salah, melaksanakan salat ya secara mutlak, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Ya, karena terhalang dari suci. Syarat sahnya salat adalah harus suci. Yang kedua, as-saum, puasa. Ya, juga puasa haram hukumnya untuk dilakukan di saat haid. At-tawaf, yang ketiga tawaf di Ka'bah, baik itu tawaf haji, tawaf umrah ataupun tawaf sunnah. Yang keempat, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini tentu ada khilaf. Ada khilaf di antara para ulama terkait masalah haramnya membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Dan pendapat yang kuat insyaallah boleh membaca karena masanya lama. Coba kalau sekiranya wanita itu haid 15 hari, ya, waktunya yang maksimal setengah bulan dia enggak bisa baca Al-Quran. Sedangkan Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha di saat haji, ya, dan Aisyah ketika itu haid, Nabi mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf di Ka'bah. Tentu orang yang sedang haji, ya, dia membaca Al-Quran, dia berzikir dan yang lain-lain. Dan itu tidak dikecualikan oleh Nabi SAW kecuali tawaf saja. Berarti ya, ini dalil yang biasa digunakan oleh para ulama yang mengatakan boleh bagi wanita haid untuk baca Al-Quran. Yang kelima, hamlul mushaf wa mas'uhu, ya, membawa Al-Quran dan menyentuhnya. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ini
Jumhur ulama berpendapat begini, tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi wanita yang haid. Ya, begitupun ya orang yang sedang junub karena hadasnya hadas besar, karena hadasnya hadas besar. Oleh karenanya, ya kalau seorang wanita yang sedang haid mau baca Al-Quran, ya jangan dia sentuh. Bagaimana caranya? Ya mesti dia ada penghalangnya, pelapisnya antara tangannya dengan Al-Quran. Entah dia pakai kaos tangan atau ya dilapisi dengan jilbab atau yang lainnya. Dan lebih mudahnya ketika dia baca Al-Quran melalui HP. Ya, kalau HP ini ada pelapisnya ya, jadi tidak menyentuhnya secara langsung. Berikutnya al-muksu fil masjid, ya. Berdiam diri di dalam masjid. Ini juga ada khilaf. Ya, menyentuh Al-Qur'an juga bagi wanita yang haid juga ada khilaf, walaupun jumhur itu ya melarang, ya. Begitu juga al-muksu fil masjid, ya berdiam diri di dalam masjid. Para ulama mengatakan, kenapa wanita dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid? Karena ada illatnya. Illatnya adalah dapat mengotori masjid. Ya, bagaimana kalau sekiranya wanita bisa mencegah daripada haidnya tidak mengotori masjid? Nah, berarti kan illatnya hilang. Ya. Para ulama membuat kaidah al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adaman. Ya, hukum itu ikut illat. Kalau illatnya ada, hukumnya ada. Kalau illatnya tak ada, hukumnya tak ada. Ya. Ketika ini diaplikasikan dalam masalah haid, ya, artinya kalau haidnya mengotori masjid, ya haram. Kalau tidak, ya, dengan ya berbagai macam cara modern saat ini, berarti kan tidak haram jadinya. Nah, walaupun demikian, ya wanita yang sedang haid jika tidak penting-penting kali, ya jangan dia berdiam diri di dalam masjid. Nah, namun kalau sekiranya sangat penting, ya di luar tidak bisa kedengaran sekiranya ada pengajian, maka yang harus dia lakukan betul-betul menjaga jangan sampai ada haid yang keluar. Berikutnya al-wat'u, berjima. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang tempat haid. Katakanlah wahai Muhammad, itu kotor, maka jauhilah wanita di tempat haidnya. Maksudnya menjauhi wanita di tempat haidnya, janganlah berjima dengannya di saat haid. Ya. Lalu ditambah wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, jangan kalian dekati wanita hingga dia suci. Fa idza tatahharna, apabila dia telah mandi, telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, datangilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. 8 al-istimta baina surra war rukba. Ya, bersenang-senang dengan wanita antara pusar dan lutut. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk wilayah itu bersenang-senang. Adapun selainnya boleh. Ya, boleh seorang suami ya berpelukan dengan istrinya, ya melakukan hal-hal yang lainnya, ya, tapi antara pusar dan lutut tidak boleh. Ya, ini harus ditutup. Ya, adapun yang lainnya boleh untuk dilakukan. Nah, ini perkara-perkara yang haram ya untuk dilakukan oleh wanita haid, oleh wanita yang sedang haid. Dalam mazhab Syafi'i ini fix ya, 8 hal tidak boleh sama sekali. Ya, namun dalam mazhab yang lain masih ada yang diperbolehkan tadi.
Berikutnya ahkamun ukhra tata'allaqu bil haid. Beberapa hukum-hukum yang lain yang ada kaitannya dengan haid. Yata'allaqu bil haidi ahkamun ukhra. Ya, berkaitan dengan masalah haid, hukum-hukum yang lain, ghairal ahkam as-sabiqah. Ya, selain daripada hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu 8 hukum sebelumnya, ada lagi tambahan yang lain. Yang pertama, yamna'ul haidu sihhatat tahara illa aksal al-hajj. Haid melarang sahnya bersuci. Jadi bersuci apapun yang dilakukan, baik itu berwudu, mandi ataupun tayammum, itu tidak akan sah ketika wanita dalam keadaan haid. Jadi enggak percuma kalau kita melakukan itu di saat haid. Illa aksal al-hajj, kecuali mandi-mandi yang ada hubungannya dengan haji. Contoh, mandi sebelum masuk kota Makkah, kemudian mandi di hari Arafah, mandi di hari sebelum melempar jumrah. Ya, ada beberapa mandi-mandi yang sunnah untuk dilakukan bagi orang yang melaksanakan haji. Ini hukumnya boleh. Ya, boleh mandi sebelum berihram. Ini dianggap mandi yang dibolehkan bagi dan sah, dia akan dapat pahala ketika dia melakukan mandi-mandi ini. Sebab Nabi SAW mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Nabi katakan kepada Aisyah, lakukan semua apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf di Ka'bah. Berarti di antara hal-hal yang dilakukan oleh orang yang berhaji adalah mandi. Mandi yang ada hubungannya dengan haji. Mandi di hari Arafah tadi, mandi sebelum berihram, mandi ketika mau lempar jumrah, mandi ketika masuk kota Makkah dan selainnya. Jadi itu hukumnya sah untuk dilakukan. Jangan mengatakan saya sedang haid jadi saya enggak usah mandi. Tetap disunnahkan untuk mandi dan dia akan dapat pahala dengan mandi itu. Adapun mandi-mandi atau bersuci yang lainnya ini tidak dapat pahala jika ada wanita haid melakukannya. Ya. Contoh, berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur ini tak berlaku bagi wanita yang sedang haid. Nah, berikutnya yuhramu fi asna'il haidi az-zihar wat talaq. Haram hukumnya ketika wanita haid untuk dijatuhi talak. Jadi wanita kalau sedang haid, talaknya bukan tidak sah, haram dan harus diulang. Jadi kalau nanti belajar tentang masalah talak, ada namanya talak sunnah, ada namanya talak bid'ah. Talak bid'ah istilahnya dalam bahasa fikih talak bid'ah. Talak bid'ah itu talak yang dijatuhkan di saat istri sedang haid. Harus rujuk ketika istri ditalak dalam keadaan haid. Jadi istri sah ditalak kalau dalam keadaan suci. Ya. Begitupun az-zihar. Zihar juga tidak boleh dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid. Ya, ini ada nanti perinciannya terkait masalah talak ini. Karena mestinya masalah fikih nikah dan fikih talak ini sebelum nikah sudah mesti dimengerti ya, sudah mesti dipelajari. Ya, namun ya karena pelajaran fikih kita tidak bersambung-sambung, ya terulang-ulang, akhirnya kita masih berputar di masalah fikih ibadah. Belum sampai kita masuk ke fikih muamalat. Fikih muamalat itu masalah jual beli dan juga masalah nikah. Ya, nikah itu banyak nanti cabang-cabangnya, talak, kemudian zihar, kemudian khulu dan seterusnya. Nah, berikutnya idza nazala damul haid 'alal mar'a asbahat mukallafa syar'an.
apabila telah keluar darah haid seorang wanita, maka dia telah menjadi mukallaf. Mukallaf itu artinya terbebani dengan hukum-hukum syariat secara mutlak. Jadi wajib dia puasa, wajib haji dan yang lainnya. Wajib 'alaiha takalif asy-syar'iyyah. Wajib atasnya ya beban-beban syariat untuk dia jalankan. Nah, karena kalau sebelum itu kan berarti dianggap belum balik. Ya, kalau dia sudah dan wanita tanda utamanya dia itu balik adalah dengan haid. Ya. Berikutnya ya ta'allaqu bil haidi al-iddatu wal istibra. Ya, berkaitan dengan masalah haid ini iddah dan juga istibra. Ya, istibra itu artinya pengosongan rahim. Ya, dan iddah itu disyariatkan untuk meyakinkan bahwa rahim wanita yang ditalak itu kosong dari isi. Dan iddahnya bagi wanita yang ditalak oleh suaminya, mana tahu suaminya nanam habis itu nalak gitu kan repot. Nggak ketahuan. Ya, nah, baru saja terjadi, habis itu terjadi masalah, marah, ditalak, ya, dan tak ada rujuk gitu kan. Nanti kalau tidak ada batas iddah yang dibolehkan untuk menikah, nanti anggaplah baru sebulan pisah, nikah baru, ya kan. Nah, 6 juga yang baru itu, entah siapa nanti bapaknya kan. Maka harus ada jeda antara talak dengan nikah lagi, ya, dibatasi salah satu quru, 3 kali haid atau 3 kali suci. 3 kali haid atau 3 kali suci. Karena kata-kata quru itu diperselisihkan oleh para ulama. Apa maknanya salah satu quru? Ya, apakah suci atau haid? Ya, tentu sebetulnya bedanya hanya beberapa hari saja. Ya, 3 kali haid atau 3 kali suci, karena nanti akan ada perbedaan hari. Ya, entah seminggu perbedaan harinya, tapi kan seminggu itu sudah bisa menikah kan? Ya, sudah bisa berbulan madu dalam seminggu itu. Lambat menikah seminggu. Aduh, itu seminggu udah banyak waktu yang terbuang. Nah, jadi haid ini ada hubungannya dengan iddah dan ada hubungannya dengan istibra'u ar-rahim. Ya. Kemudian yujibul ghusl 'inda tawaqqufil haid. Wajib hukumnya mandi ketika haidnya berhenti. Ya, mandi ini hukumnya wajib. Dan ketika mandi itu jadikan wajib, berarti pahalanya besar. Ya, wajib untuk dilakukan. Nah, ya, ini beberapa tambahan ya hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dari sebelumnya. Berikutnya hukmut tahara minal haid, hukum bersuci dari haid. Hukum bersuci dari haid. Inda tuhri minal haid yajibu 'alal mar'ati an taktasil. Ketika suci dari haid, wajib bagi wanita untuk mandi. Wajib hukumnya mandi. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kamu mendekati wanita hingga dia bersuci atau hingga dia suci. Mendekati maksudnya di sini jangan kamu berjima dengannya hingga dia suci. Fa idza iktasalatil mar'atu faqad tahurat. Dan apabila wanita yang telah berhenti haidnya mandi, barulah dia suci. Ya. Wajib 'alaiha shalah, wajib baginya melaksanakan salat. Wala taqdis shalah, dan dia tidak mengganti salat, ya, allati fatatha, yang tidak wajib dia mengganti salat yang telah berlalu, ya. Asna'a muddatil haid, ya, di saat dalam keadaan haid. Beda dengan puasa, ya. Kalau puasa diganti puasa, kalau salat tak diganti, betul-betul free, ya, free salatnya. Kalau puasa wajib diganti.
Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kunna nahidu inda Rasulillah, ya, kami dulu haid di sisi Rasulullah sallam, fala naqdi salah, kami tidak mengganti salat, wala nu'maru bil qada, ya, kami tidak diperintahkan untuk mengqada. Jadi tidak ada, memang libur salat secara mutlak. Wa yajibu alaina qada ma aftarat wa yajibu alaiha qada'u ma aftarat min ayyam wa hiya haidun fi Ramadan, dan wajib baginya untuk mengqada, mengganti, ya, hari-hari di saat dia haid di bulan Ramadan. Ya, berapa hari dia haid di bulan Ramadan, anggaplah 7 hari, berarti kan dia enggak puasa di bulan Ramadan. Setelah keluar dari bulan Ramadan, wajib dia ganti puasanya sebanyak hari yang dia tinggalkan di saat haid di bulan Ramadan. Wa dzalika li hadis Aisyah radhiyallahu anha indama suilat, itu juga berdasarkan hadisnya Aisyah ketika dia ditanya, ma balul haidi taqdis sauma wala taqdis salah, apa masalahnya dengan orang yang haid atau wanita yang haid, dia mengganti puasa dan dia tidak mengganti salat. Qalat, lalu Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah, hal itu juga terjadi pada kami di masa Rasulullah. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah, kami hanya diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Ya, tidak seperti itu keputusannya. Ya, seperti itu keputusannya. Jadi alasannya kenapa? Ya, jawaban Aisyah, ya Rasulullah begitu. Ya, suruhnya begitu. Enggak ada alasan lain gitu ya. Jadi sami'na wa ata'na saja alasannya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah haid. Berikutnya hukmul istihadah. Hukum istihadah. Ya, istihadah ini disebutkan hiyas sailan. Secara bahasa artinya darah yang mengalir, ya. Wa syar'an, dan secara syar'i istilah istihadah, al istihadatu hiya damu illa wa marad, dia adalah darah penyakit, yakhruju min irqin, keluar dari pembuluh darah, min adnar rahim, dari ujung rahim, ya, yuqalu lahu al-azil, ya, juga biasa disebut dengan istilah al-azil. Jadi intinya bahwa darah istihadah itu darah yang keluar dari pembuluh darah di ujung rahim. Nah, jadi berbeda dengan darah haid. Ya, entah tempat keluarnya mungkin dari pembuluh darah yang berbeda juga mungkin. Ya, ta'allaqu bil istihadati ahkamun hiya. Ya, beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan istihadah. Ya, kalau wanita sedang istihadah, hal-hal ini yang harus diperhatikan. 1. La tamna'ul istihadah as-sauma wala as-salah wala al-wad. Istihadah tidak mencegah orang untuk puasa. Jadi kalau sedang istihadah tetap puasa. Wala as-salah, juga tidak mencegah melaksanakan salat. Jadi tetap salat. Walal wat, begitu juga berjima dengan suami. Ya, dalam keadaan istihadah boleh berjima dengan suami. Jadi hal itu diperbolehkan. Kadang-kadang ada wanita sebulan dia keluar terus haid darahnya gitu kan. Sakit kepala lah suaminya kan. Lama kali haidnya ini enggak berhenti-berhenti. Naam. Baik. Fahiya laisat haidan. Ya, istihadah ini bukan haid. Jadi beda hukumnya antara istihadah dengan haid. Ya, kalau haid kan enggak boleh puasa, enggak boleh salat, enggak boleh berhubungan. Kalau istihadah semuanya boleh. Innama masalu sairil ahdas allati tanqudul wudu. Ya, istihadah ini hukumnya sama dengan semua hadas-hadas yang membatalkan wudu. Ya, jadi sama hukumnya dengan kencing gitu. Dengan kencing. Fa alaihal wudu likulli salatin lal ghusl, wajib baginya untuk berwudu setiap kali melaksanakan salat, ya, dan tidak wajib mandi. Jadi cukup wudu saja. Maka
ketika wanita istihadah itu hanya berlaku satu kali sholat wajib saja, satu kali sholat wajib. Karena kalau dia mau sholat lagi, wajib dia untuk wudhu lagi. Nah, yang kedua, alaiha an tagsilad dam wa an tahshuwal makan bil qutni wa tashudduhu bi isabatin illa idza kanat shaimah. Ya. Wajib baginya untuk mencuci darah istihadah itu, kemudian menyumbatnya dengan dengan kapas, ya, dengan kapas. Katun itu kalau di sini katun gitu ya. Katun itu bahasa kita kain katun gitu ya. Kalau ini kapas. Nah, wa tashudduhu bi isabatin. Ya. Lalu kemudian dia sebetulnya syuddu di sini mengikatnya. Kalau ini kalau tahsyu menyumbat, setelah dimasuki kapas ditutup lagi bagian luarnya. Ya, dia memakai kain, ya, beisaba, pembalut, ya. Illa idza kanat shaimah, kecuali jika dia dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa enggak boleh disumbat pakai jadi enggak boleh dia disumbat. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang masuk ke dalam itu membatalkan puasa. Ya, jadi enggak boleh disumbat pakai itu tadi, ya. Nah, pakai kapas, ya, cukup pakai pembalut saja, ya. Wahia ma yushaddu bihil farju min saubin au kumash wa nahwi. Pembalut yang dimaksud di sini adalah apa yang menutupi daripada kemaluan min saub, dari pakaian atau kain atau yang lainnya. Ya, sekarang sudah ada khusus gitu ya. Nah, pembalut. Kemudian berikutnya, kenapa dia mesti ditutup supaya dia enggak keluar? Ya, karena darah itu sebetulnya darah itu najis, ya. Ya, darah itu najis. Jadi kalau dia mengenai kain, ya, maka dia akan menjadi najis. Oleh karenanya mesti dipakaikan pembalut. Tatawaddau likulli fardin ba'da dukhulil waqti. Ya. Wanita yang haid, yang istihadah, dia wudu setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu jangan dia berwudu. Sebelum masuk waktu jangan dia berwudu. Sama dengan tayamum, ya. Tayamum itu boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu. Sebelum masuk waktu jangan tayamum dulu. Kenapa? Li'annahu tahara daruriyah. Ini bersuci secara darurat. Ya, bersuci secara darurat. Tayamum juga diistilahkan bersuci secara darurat, maka hanya dilakukan di saat sudah masuk waktu. Berikutnya, tusalli bihadzal wudu' fardan wahidan. Wanita yang sedang istihadah kalau berwudu, ya, cukup untuk sekali melaksanakan salat wajib saja. Watan tafilu kama tasya. Namun untuk solat sunnah boleh berkali-kali, tapi untuk solat wajib hanya cukup sekali. Jadi kalau mau solat wuduk lagi, gitu. Mau solat wajib wuduk lagi. Tapi qobliyah, kan kalau solat zuhur qobliyahnya 4, habis itu solat zuhur 4, habis itu ba'diyahnya bisa 4 juga, gitu. Jadi banyak gitu kan solat-solat sunnah boleh. Tapi kalau mau solat asar harus wuduk lagi. Nah, kemudian idzan qata'a ad-damu li waqtil wudu'i was salati sawa'un i'tadat dzalika am la wajaba 'alaiha naz'ul isaba wa tajdiduha. Apabila darah itu berhenti, ya, pada waktu wudu, dan pada waktu salat, ya, baik itu terbiasa ataupun tidak, wajib dia untuk membuka pembalut tadi, ya, dan memperbaharuinya. Jadi wajib dibuka kalau terasa enggak ada lagi kain yang keluar ini, ya, dicuci kemudian diganti.
Tapi kalau terus menerus keluar, ya tak perlu untuk diganti. Ya, dibiarkan saja seperti itu lalu berwudu dan sholat. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah istihadah. Karena sesungguhnya orang yang istihadah itu hukumnya hampir sama persis dengan wanita yang suci. Ya, wanita yang suci. Jadi nggak ada hubungannya dengan larangan-larangan ketika haid. Ya, tadi yang kalau haid kan ada 8 hal yang dilarang dalam mazhab Syafi'i. Berikutnya masalah an-nifas, masalah nifas. An-nifas itu asal kata nifas itu dari kata-kata nafsun. Nafsun itu jiwa. Yang dimaksud dengan jiwa darah. Darah. Nah, dam. Disebutkan dalam hadis mala nafsa lahu sa'il. Hewan yang tidak najis bangkainya adalah hewan yang tidak ada darahnya yang mengalir. Ya, dibahasakannya laisa lahu nafsun sa'il, tidak ada darahnya yang menafsun. Nah, wastilahan adapun istilah huwa dam al kharij minar rahim aqiba faragihi minal hamli, darah yang keluar dari rahim setelah selesai selesai dari hamil, artinya selesai, ya sudah keluar yang ada di dalam perut keluar. Walau kana al-hamlu mudghah, walaupun hamilnya itu hanya segumpal darah, artinya mungkin dia keguguran keguguran, lalu kemudian setelah keguguran ada darah yang keluar dari rahimnya, itu pun dianggap darah nifas. Tapi para ulama mengatakan ini harus lebih dari 4 bulan. Kalau umpamanya dia keguguran lebih dari 4 bulan, ya, kemudian setelah itu keluar darah setelah keguguran, itu dianggap darah nifas. Kalau dia kurang dari 3 bulan, ya sebagian para ulama menganggap itu bukan nifas. Ya, darah istihadah. Darah istihadah. Contoh baru 2 bulan keguguran gitu. Kan baru darah ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini dianggap nifas. Sebagian ulama yang lain menganggap itu bukan nifas, dia dibatasi 4 bulan. Kalau dia gugur setelah 4 bulan maka dianggap darahnya darah nifas. Tapi kalau kurang dari 4 bulan darahnya dianggap darah istihadah. Dan itu lebih kehati-hatian sebetulnya. Kalau dianggap darah nifas, wah nggak sholat lagi kan? Ya, dia banyak nanti hal-hal yang terlarang untuk dia lakukan, karena nifas ini persis hukumnya sama dengan haid. Jadi dilarang sholat. 8 hal sebelumnya tadi itu dilarang juga bagi wanita yang sedang nifas. Nah. Kemudian wa idza lam yakhruj ad-dam illa ba'da 15 yauman minal wilada fahiya haidun la nifas. Kalau ada orang yang melahirkan kemudian tak keluar darahnya setelah dia melahirkan, ya, sampai 15 hari, maka setelah 15 hari baru ada darah yang keluar, maka darah yang keluar itu adalah darah haid. Darah haid. Oleh karenanya muddatuhu masa aqallu muddatil haid lahza, batas minimal nifas itu sejenak saja, mungkin nggak sampai sehari. Kalau umpamanya ada orang melahirkan, dia berdarah, sore-sore udah nggak ada lagi darah yang keluar, wah ini nggak ada sama sekali lukanya ini. Ya, ada wanita begitu, nggak ada nifasnya sama sekali, jadi besok udah sholat gitu ya. Ya, contoh pagi hari dia melahirkan, ya, kemudian ada keluar darah sedikit, sore-sore nggak ada lagi darah keluar, sudah bersih, ya, segitu aja masa nifasnya, jangan ambil 40 hari lagi setelahnya ya. Ini kesempatan nih, walaupun nggak ada darah katanya masih ada jatah 40 hari, nggak ada jatah 40 hari. Nah, jadi itu batas minimal nifas. Wa aksaruhu
batas maksimalnya situna yauman, 60 hari dibuat di sini, 60 hari. Wa ghalibuhu arbauna yauman, dan mayoritasnya kebanyakannya orang itu hanya 40. Dan ya, yang lain menganggap batasannya 40 saja. Jadi kalau sekiranya ada wanita nipas terus nggak berhenti nipasnya, dibatasi sampai 40 hari. Ya. Setelah 40 hari mandi, dan selebihnya dianggap darah istihadah. Tapi kalau dia berhenti sebelum 40, ya sudah, berhentilah dia sampai di situ. Ya, sampai di situ. Ya, kalau mau lama-lama libur, berdoa ya Allah 40 lah baru berhenti gitu. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i begitu. Mazhab yang lain, seperti fatwa-fatwa ulama Saudi itu, dia mengatakan dibatasi nifas itu jika setelah keguguran 4 bulan. Jadi anaknya itu memang sudah 4 bulan umurnya, maka dia akan nifas, dianggap nifas setelah 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan, dia tidak dianggap nifas, karena yang dia kandung itu pun tidak berlaku untuknya hukum-hukum mayat, ya. Hukum-hukum mayat tidak perlu dimandi, ya, cukup dibungkus saja kemudian dikubur dan tidak perlu disolati. Itu kalau keguguran sebelum 4 bulan. Lalu itu dianggap apa? Itu dianggap sesuatu yang sekiranya ada seseorang yang terpotong tangannya, ya dianggaplah itu tangannya mau diapain coba? Tangan yang terpotong dari orang yang masih hidup, ya sudah dibungkus kemudian dikubur gitu kan, tak perlu disolati, tak perlu dimandi. Jadi sama hukumnya dengan itu. Jadi mengikuti hukum ibunya. Nah, berikutnya ajma'al ulama ala anna nifas fi hukmihi kal haid. Ya. Sepakat semua ulama bahwa nifas itu hukumnya sama dengan haid, persis, tidak ada bedanya. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini sampai di sini penjelasan tentang masalah haid, istihadah dan nifas. Ini hukum-hukum yang khusus bagi wanita saja, dan laki-laki tak ada yang tak ada hubungannya dengan ini, ya, masalah haid, istihadah dan nifas. Naam. Ada pertanyaan terkait masalah ini? Tentang yang wanita haid yang enggak boleh pegang Al-Qur'an itu, Ustaz. Naam. Itu Al-Qur'an yang betul-betul Al-Qur'an atau yang enggak ada artinya atau yang terjemahan, itu boleh atau enggak? Taib, yang disebut dengan Al-Qur'an itu adalah yang berbahasa Arab, itu Al-Qur'an. Jadi kalau ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya juga, masih Al-Qur'an, karena ada full, ya, full Qur'an, ya, hanya di samping-sampingnya aja artinya. Tapi kalau tafsir kan enggak, tafsir itu buku tafsir. Jadi dia hanya terpotong-potong ayatnya, ayat 1 sampai 5, kemudian ada penjelasan situ tafsirnya, nanti lanjut lagi. Itu buku namanya. Buku, bukan Al-Qur'an. Naam. Boleh dipegang. Jadi kalau buku boleh untuk dipegang. Terjemahan ini buku Quran terjemahan, Quran yang ada terjemahannya. Ya, ini masuk di dalamnya, dalam mazhab Syafi'i enggak boleh disentuh. Ya? Nah, itu kan khilaf juga di antara para ulama masalah apakah Al-Qur'an ini boleh dipegang atau tidak bagi wanita yang haid. Walaupun jumhur ulama, empat mazhab itu mengatakan tidak boleh disentuh Al-Qur'an. Ya. Namun ada hadis Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, itu disuruh mengambil tas sejadah, ya, atau selendang Nabi SAW. Lalu kemudian Aisyah mengatakan, saya lagi haid. Nabi menjawab, inna haidataki laysat fi yadiki, sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Berarti tangan ini suci, ya.
Jadi kalau memegang sesuatu nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalahnya sebetulnya kalau kan haidnya di bawah ya, bukan di tangan. Menunjukkan bahwa tangan itu suci. Nanti kembali lagi, apakah Al-Quran ini boleh disentuh oleh orang yang tidak suci? Dengan dalil la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Ini pun diperselisihkan oleh para ulama tafsirnya. Yang suci yang dimaksud di situ ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan yang suci artinya orang yang terbebas dari hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Ya, kalau kita lihat ayatnya, hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat itu, maka maksudnya adalah malaikat. Dan Nabi mengatakan innal muslima la yanjus, orang muslim itu tidak najis, najis. Jadi orang muslim itu suci dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati ya. Berarti bolehlah, sucilah dia kan, suci dia untuk disentuh. Ini namun ya tentu kalau nggak penting-penting kali jangan disentuh. Itu yang yang di hukum yang paling ringan lah. Boleh disentuh tapi kalau ya sangat penting. Kalau tak sangat penting tak perlu disentuh. Ya, diusahakan kalau bisa menggunakan penghalang ya, pelapis. Ya, kecuali mungkin kalau guru mengaji yang berat baginya untuk pakai kaos tangan ya, maka pada saat itu bisa dia menggunakan alasan inna haidataki laysat fi yadiki, sesungguhnya tanganmu itu haidmu itu bukan di tanganmu, menunjukkan bahwa tangannya wanita yang haid itu suci. Kalau tangannya suci bersentuhan dengan Al-Quran kan nggak ada masalah, tidak ada masalah. Nah. Ya. Itu maksudnya harus segera, setelah berhenti itu segera mandi, atau boleh menunggu nanti kalau sedang mandi. Nah, jadi mandi ini hubungannya dengan sholat dan jima. Jadi kalau sekiranya dia nggak akan sholat, dia juga nggak akan berjima, maka boleh baginya untuk menunda sampai masuk waktu sholat. Namun ya menjadi wajib baginya untuk mandi karena dia wajib melaksanakan sholat tadi. Ya, juga wanita yang haid, ya jangan dia berpikir habis berhubungan mandi lagi. Gimana kalau dirapel aja mandinya sekalian gitu, ya cukup cuci aja gitu kan nggak ada lagi haidnya ya. Anggaplah berhenti haidnya di pagi hari ya, berhubungannya jam 10, kan udah lama berhenti kan, nggak cebok aja gitu ya. Kemudian habis berhubungan mandi sekaligus, mandi haid, mandi junub gitu kan. Tapi ternyata nggak boleh. Sebelum berhubungan dengan suami mandi dulu, habis mandi berhubungan, mandi lagi, 2 kali lah mandinya dan ya, karena ayat Al-Qur'annya mengatakan begitu. Kalau dia itu sudah suci artinya itu sudah berhenti haidnya. Fa idza tatahharna, apabila dia sudah bersuci, fa'tuhunna, barulah boleh hukumnya untuk didatangi oleh suaminya. Jadi persyaratan untuk berjima wajib mandi terlebih dahulu walaupun haidnya sudah berhenti. Nah. Kan kita selama ini ya baru tahu ilmunya kalau pas itu kan kalau nggak harus mengubah kali. Nah, ya kita anak pertama kedua mungkin ya yang memang mengubah 2 hari. Nah itu kita udah tahu gitu kan, sekarang ilmunya lebih baik. Kan ada beberapa mazhab itu berbeda ya, maksudnya mengganti sholat ya. Jadi baiknya yang mana ya kita pilih? Ganti karena kita tahu gitu kan berapa kita tinggalin kan dengan sholatnya. Bisa kita hitung lah, atau kita istighfar aja. Taib. Untuk masalah mengqadha salat ada khilaf di antara para ulama. Kalau mazhab Syafi'i diqadha,
Mazhab Syafi'i di qada. Alasannya adalah orang itu kalau sudah balik maka dia mukallaf. Mukallaf itu artinya dibebani. Jadi ada beban di atas pundak kita di sini, wajib kita turunkan setiap hari. Jadi dalam sehari harus kita turunkan 5 solat dari pundak kita. Kalau enggak nanti terus ada di atas itu. Nanti pada hari kiamat kelihatan ini belum turun ini. Kenapa enggak turun ini? Ya. Jadi kelihatan nanti solat yang ada di pundaknya belum diturunin. Ya. Ini harus diturunin dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain mengatakan solat yang ditinggalkan dengan sengaja itu tidak perlu diqadha. Karena kalau sekiranya boleh, enak kali lah kalau boleh ya. Hari ini aduh malas saya solat, besok aja lah saya solatnya. Ya gak? Nah, untuk siang hari ini karena saya sibuk, saya nggak mau solat 5 waktu. Terus gimana caranya ganti? Boleh kan? Boleh diganti besok. Boleh diganti besok. Jadi hari Ahad karena saya libur nggak ada kerjaan, udahlah saya ganti itu hari sebelumnya itu. Jadi salat zuhur untuk hari ini. Nanti habis itu salat zuhur lagi ya untuk yang kemarin yang saya tinggal. Enaklah begitu. Ya kan? Jadi kalau kita lagi malas salat bisa kita tinggal dulu. Nanti kapan-kapan saya ganti. Kalau saya lagi tak sibuk gitu saya ganti. Kalau pintu ini dibuka, waduh, bahaya, ya bahaya. Akhirnya orang bisa bermudah-mudah meninggalkan sholat karena bisa diganti. Maka kita katakan tidak ada gantinya kalau ditinggalkan dengan sengaja. Terus apa nanti? Ya taubat. Taubat. Oh lebih enaklah kalau gitu. Tinggal taubat aja selesai. Bukan dia itu ketika dia meninggalkan sholat berarti dia luput untuk mendapatkan pahala, ya, berarti rugi nggak dia? Tapi orang yang boleh mengqadha kan nggak rugi kan? Kemarin saya luput, sekarang saya dapat, berarti nggak ada masalah, untung dia, ya kan? Kalau ini dia sudah lewatlah nggak akan mungkin dia dapat raih kembali apa yang telah terluput. Ya, memang dia nggak berdosa karena dia sudah dihapus dosanya karena taubat. Tapi pahalanya sudah terluput dan tak bisa dia untuk raih kembali. Itu ruginya. Itu ruginya. Jadi jangan kita berpikir kalau kita nggak sholat untunglah saya nggak sholat. Bukan untung, rugi. Karena nggak dapat pahala. Dengan cara apa lagi kita untuk meraih pahala itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah dia lambat sholat asar dan dia merasa rugi. Nggak ikut sholat asar itu merasa dia rugi. Bagaimana caranya untuk mengganti pahala yang hilang itu? Dia sedekahkan kebunnya. Gara-gara kerja di kebun lambat sholat asar. Udahlah, saya sedekahkan kebun itu ingin menutupi kerugian dia tidak melaksanakan salat berjamaah asar itu ditutupi dengan sedekah tadi. Itu berat itu, ya kan? Jadi kehilangan orang yang meninggalkan salat itu ruginya besar, bukan cuma 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya. Itu tak ternilai ruginya. Ya, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang meninggalkan salat asar itu ruginya seperti orang yang hilang semua keluarganya, hilang semua hartanya seketika. Jadi hilang rumahnya, hilang duitnya, hilang istrinya, hilang anaknya, mati semuanya. Jadi orang yang seperti kebakaran plus dengan keluarganya kebakaran. Itulah ruginya orang yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja. Rugi. Kalau banyak yang ditinggal, waduh rugi banyak lah, ya kan? Ya. Ini disebutkan sholat asar. Karena sholat itu dari 5 sholat ini ada 2 sholat yang lebih utama daripada yang lain. Sholat asar dengan sholat subuh. Bahkan sholat asar itu disebutkan secara khusus, namanya sholat wusta. Allah mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah semua waktu-waktu sholat, khususnya sholat wusta. Para ulama mengatakan sholat wusta itu apa? Sholat asar. Ini tafsirnya sholat asar. Nabi juga mengatakan man sholal bardaini dakhala jannah. Siapa yang melaksanakan sholat di 2 waktu dingin maka dia masuk surga.
Para ulama menafsirkan 2 waktu dingin itu asar dan subuh. Nah, itu. Jadi tentu mana lebih utama, salat asar atau salat subuh? Ya, salat subuh yang lebih utama. Karena salat sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, apalagi salat subuhnya. Jadi gitu. Jadi kalau meninggalkan salat subuh jauh lebih rugi dari meninggalkan salat asar. Nah. Naam. Batasnya bersihnya itu sebatas apa? Harus benar-benar bersih atau cuma hanya cepat atau ini kan biasanya ada yang mengatakan bisa sholat dan ada juga yang belum bisa. Taib. Para ulama menyebutkan bahwa tanda bersihnya wanita itu dengan keluarnya al-qassatul bayda. Qassah bayda ini cairan putih. Memang ada cairan putih keluar. Itu yang menjadi tanda yang paling jelas wanita itu dianggap bersih. Al-qassatu al-bayda. Kalau sudah keluar cairan putih, itulah tandanya wanita sudah benar-benar bersih. Nah. Kajian kemarin kan masih gantung yang tentang mahram kata Ustaz mau Iya, lagi betul. Nah, taib. Jadi yang menggantung kemarin itu surah An-Nisa ayat 23. Ayat 23. Ayat 23 di sini disebutkan warabaibukumul lati fi hujurikum. Ya, coba dilihat ya surah An-Nisa ayat 23. Dan anak-anak istri, istri kalian yang yang berada dalam asuhanmu, ya. Allati dakhaltum bihinna, yang ibunya kamu telah berjima dengannya, ya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau kamu belum berjima dengan ibunya, ya, maka fala junaha alaikum, maka tidak mengapa bagimu untuk menikahinya, menikahi anak istri. Nah, jadi disebutkan di ayat itu ada 2 syaratnya anak istri itu menjadi mahram. 1, berhubungan dengan ibunya, ya kan? 2, berada dalam asuhan, ya, berada dalam asuhan. Ada di antara para ulama 4 imam mazhab itu sepakat, ya, syaratnya cuma 1. Syaratnya cuma 1, yaitu engkau berhubungan dengan ibunya. Ya, setelah berhubungan dengan ibunya maka semua anak-anaknya, baik itu yang diasuh ataupun yang tak diasuh, ini sudah menjadi mahram. Apa alasannya? Alasannya ayat berikutnya, ya. Jika kamu belum berhubungan dengan ibunya, maka halal bagimu anak-anak istrimu. Mestinya kan karena sebelumnya disebutkan 2 syarat, mesti berikutnya juga menyebutkan 2 syarat. Tapi yang disebutkan di syarat yang kedua itu hanya berjima saja dengan ibunya. Nah, ini yang dijadikan patokan oleh para ulama. Ulama yang lain seperti Ali bin Abi Thalib itu berpendapat bahwa kalau tidak berhubungan dengan kalau tidak berada di bawah asuhan, maka dia tidak mahram. Contoh, ada janda, anaknya sudah besar, mungkin sudah menikah lah anaknya, ya. Lalu kemudian karena anaknya sudah menikah, dia pun sudah mau menikah, ya. Ketika suaminya datang ini, jadi ini ya, bawa 1 gitu ya, janda 1, 2, 3 anak gitu. Nah, jadi ini ya. Ini kan kalau dia menikah dengan syarat tadi, 1 jima, 2 di bawah
asuhan. Ini menjadi dua syarat disebutkan dalam ayat. Namun sebagian ulama ini Pak Mazhab mengatakan ini tidak masuk. Ini tidak masuk, hanya satu saja, maka ini sudah menjadi mahram. Kalau dua ini menjadi syarat, berarti kalau sekiranya ada anak yang hidup di keluarga yang lain, maka ini tidak bisa menjadi mahram karena hanya satu syarat yang terpenuhi, yaitu berjima dengan ibunya, tapi dia tidak dibawa asuhan. Dan ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Talib, ya, di mana akhbarani Malik bin Uwais bin Al-Hadsan qalat kanat indi imra'atu fiyah. Dia mengatakan saya punya istri lalu kemudian meninggal istri saya, ya. Kemudian wa qad waladat li fawajadtu alaiha falak, dan ternyata istri saya itu yang telah meninggal itu dia sudah punya anak. Namun anak itu tinggalnya di Taif. Artinya janda, satu anaknya perempuan, tapi ketika saya menikah dengan wanita ini yang punya anak satu tadi, anaknya ini enggak hidup di bawah asuhan saya, dia tinggal di Taif. Lalu kemudian faqala malaka, Ali bin Abi Thalib mengatakan, terus kenapa? Ya. Dia mengatakan tufiyatil mar'a faqala Ali laha ibna qultu na'am wa hiya bit Taif qala kanat fi hijrik. Abu Thalib mengatakan, apakah anaknya istrimu itu yang meninggal di bawah asuhanmu? Qultu la hiya bit Taif. Enggak, dia tidak pernah saya ketemu, tak pernah saya mengasuh dia, tak pernah saya menafkahi dia. Dia tinggalnya di Taif. Qala fankiha, kata Ali, nikahi aja dia, ya. Kanat fankiha. Qultu fa aina qaulullahi ta'ala wa raba'ibukum allati fi hujurikum. Maka laki-laki ini mengatakan, oh, kalau saya nikahi dia, ayatnya gimana? Ayatnya bagaimana ayat tentang waraba'ibukum allati fi hujurikum? Qalat innaha lam takum fi hijrik. Ali menjawab, kan dia bukan di bawah asuhan kamu. Dia inna ma dzalika idza kanat fi hijrik. Sesungguhnya ayat itu berlaku, dia menjadi haram untuk kamu nikahi kalau berada di bawah asuhanmu. Berarti ya, kalau hanya menikah sama ibunya dan anaknya tidak dibawa asuhan, maka tetap halal, ya, bukan jadi mahram. Berarti dalam hal ini ada dua pendapat para ulama, ya, dan termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat seperti ini, bahwa anak yang tidak dibawa asuhan suami ibunya, maka dia tidak menjadi mahram untuk suami ibunya. Tapi saya baca fatwanya Syekh Al-Utsaimin, ini lebih aneh lagi. Jadi sekiranya begini, kita menikah dengan seorang wanita, belum punya anak. Karena belum punya anak, kita talak dia. Sudah saya talak kamu nggak punya anak, gitu kan. Setelah kita talak, dia menikah dengan laki-laki lain. Ada anaknya. Nah, ada anaknya untuk suami yang kedua. Sekarang dia punya anak. Apa hukum anak dia dengan saya? Ya nggak ada hubungan. Itu kan di sini fatwanya Syekh Al-Utsaimin, fatwanya Syekh bin Baz. Ini kan ini. Ini kan menikah, ya. Dia tak ada anak. Akhirnya dia dicerai, kan? Menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Dia menikah, kemudian ada anaknya, ya, perempuan lagi, cantik lagi anaknya. Apa hubungan anak ini ke sini, ke suami pertama? Mahram apa enggak? Itu kan? Oke. Nah, sekarang kalau hanya ini yang menjadi syarat, ini hubungannya mahram. Kenapa? Karena ini dengan ini pernah berjima, maka anaknya ini akan menjadi mahram. Karena syaratnya kan? Jangan kan udah talak kan nggak ada hubungan kita suami
Ini status ibu. Orang ini statusnya ibu. Ibu ini pernah berjima dengan ini dan ada anaknya. Ya pernahnya dalam Jadi pernikahan. istri-istrimu, iya, ibu ini pernah berjima dengan ini, dan makanya kalau dia punya anak kan sama saja hubungannya. Anak ini sama persis kedudukannya dengan anak ini kan, ya enggak? Hanya saja kalau ini ada sebelum menikah, kalau ini ada setelah menikah, sama. Jadi status anak ini adalah anak dari istri yang pernah kita berjima dengannya. Jadi sebetulnya anak ini secara nasab nggak ada hubungannya sini. Ini juga dengan ini nggak ada hubungan nasabnya, ada dua sebelum menikah. Paham ya? Maka dari sini, dari sini maka kemudian saya cenderung memilih pendapat jumhur ulama, tidak mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ketika di sini ini enggak diasuh katanya. Kalau itu diasuh lebih enggak diasuh lagi. Orang ini mungkin sudah menikah lagi dengan yang lain kan. Anak ini pasti enggak diasuhnya, mana mau saya mengasuh. Itu anak suami orang. Ya. Nah, kalau sebaliknya Suami. Anak bawaan suami dengan istri suami. Kalau di situ kan ada ayatnya itu dan suami ibu istri suami. Istri ayah bukan suami, istri ayah. Istri ayah. Jadi istri ayah itu sudah jadi mahram. Istri ayah. Jadi istri ayah. Jadi bukan ibu ya, bukan ibu kita, istrinya ayah. Saudara seibu kan, saudara saya. Kalau sama-sama duda sama janda, dua-duanya anak bawaan ya. gitu kan? Ini anaknya bawaan, ini anaknya bawaan kan? Ini dengan ini. Enggak boleh, enggak ada mahram. Enggak ada mahram. Walaupun sudah berjima. Karena ini dengan ini enggak ada hubungannya. Sedangkan ini saja, sedangkan suami saja dengan anak ini walaupun berjima tadi, kalau ini kan ini kalau dia hidup di tempat yang lain masih ada para ulama mengatakan ini halal untuk ini kan? Apalagi ini dengan ini enggak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau ini begini, ini kemudian ada anaknya baru gitu kan, anaknya baru, maka dia mahram dengan ini, dia mahram dengan ini. Kalau ini namanya saudara seibu, kalau ini semua saudara sebapak. Ya? Walaupun sama-sama diasuh, hanya sampai di bapaknya saja, bapak asuhnya, ke anaknya enggak. Jadi boleh ini nanti menikah dengan ini. Kita nikahkan anak kita ya, gitu. Nah, kita nikahkan anak kita. Jadi Masya Allah para ulama itu dalam cara menggali daripada makna ayat di surah An-Nisa tadi ayat 23, karena disitulah pembahasan tentang mahram itu, orang-orang yang haram dinikahi. Nah, ada yang lain? Nah, cukup ya. Nah, jadi kemarin itu saya rancau, berarti yang saya pelajari dulu seperti itu. Ada mazhab jumhur, ada mazhab baru yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu
Taimiyah. Akhirnya saya gabungkan, akhirnya saya bingung jadinya mana yang rajih. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.